hepatitis, ada penyakit yang lain yang membahayakan, termasuk yang lainnya. Ini namanya pemeriksaan Rikes kedua, itu pemeriksaan kesehatan dalam. Pemeriksaan dalam, fisik dalam. Kemudian ini termasuk juga pemeriksaan kesehatan jiwa. Kemudian selanjutnya tes psikologi tahap 2, wawancara. Kemudian pendalaman mental, penelusuran mental kepribadian. Kemudian administrasi akhir. Nah, setelah itu itu tahapan seleksinya. Oke. Dan tahapan-tahapan seleksi ini ditegaskan lagi langsung gugur jika memang tidak memenuhi syarat ya. Betul. Oke. Ini di bawah nilai batas lulus atau nilai standar yang sudah ditetapkan, maka langsung digugurkan. Oke. Nah, pendengar, kita masih menantikan Anda. Silakan di 0951321003, 324222, WhatsApp atau SMS melalui pesan singkat. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda juga bisa bergabung nih di 081238688703 mengenai sosialisasi penerimaan Tamtama Polri, Brimob dan Polair 2023. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Pak Sugandi, beberapa waktu yang lalu pada saat proses penerimaan yang ada begitu, ada juga mengenai prioritas bagi orang asli Papua. Oh, iya. Nah, seperti apa mengenai hal ini bisa diinformasikan, tapi kita jeda dulu sejenak ya Pak Sugandi. Oke. Kita akan kembali sambil juga menantikan Anda. Silakan Anda juga bisa bergabung pendengar di 0951321003, 324222, WhatsApp SMS di 081238688703. Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya? Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya. Oh ya, apa tuh? Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya. Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya. Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir. Emang maknanya apa? Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian. Kalau Monaco? Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan. Ternyata beda ya, aku baru paham nih. Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri. Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan kita. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar masih di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Sorong, sosialisasi penerimaan Tamtama Polri, Brimob dan Polair 2023. Di studio saya masih bersama narasumber Kombes Pol Sugandi SIK M.Hum. Kita lanjut lagi Pak Sugandi, sambil juga kita menantikan pendengar. Silakan di 0951321003, 324222, WhatsApp dan SMS di 081238688703. Ke pertanyaan saya yang tadi Pak Sugandi, apakah ada prioritas nih bagi orang asli Papua untuk penerimaan kali ini? Ya, terima kasih Mas Danu.
Jadi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, kita menindaklanjuti regulasi tersebut adalah dengan membuat kebijakan ini. Kebijakan ini tentu saja berdasarkan tadi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, di mana dalam kaitannya dengan rekrutmen ini mengutamakan kepada putra-putra asli Papua. Oleh karena itu dalam setiap penerimaan anggota Polri di Polda Papua Barat, maka Bapak Kapolda Papua Barat ini memberikan keputusan atau kebijakan untuk penerimaan untuk putra-putri yang asli Papua ini dengan mengutamakan putra-putri asli Papua. Jadi apabila persentase dikatakan misalnya persentase 100 orang, maka kuotanya misalnya Polda Papua Barat mendapatkan kuota untuk diterima dididik misalnya 100 orang. Ini ambil contohnya. Maka dengan kebijakan Bapak Kapolda yang mendasari pada Undang-Undang Otonomi Khusus, maka putra-putri asli Papua ini, anak-anak asli Papua ini mendapatkan kesempatan dari 100 orang itu dipersentasekan bisa 60-70%. Jadi 60-70% itu mengakomodir untuk putra-putri asli Papua. Jadi ketika nanti tadi saya sampaikan bahwa tahapan tes selesai itu mulai dari tes administrasi, kemudian tes kesehatan 1, kemudian tes psikologi, akademik, kemudian jasmani, kemudian kesehatan 2, kemudian penelusuran mental kepribadian, terus nanti ada nilai akhirnya. Jadi ada nilai bobotnya. Jadi saya sampaikan bobotnya itu nilai hasil PSI itu bobotnya 35%, kemudian tes kesemapatan jasmani 40%, kemudian nilai akademik, tes akademik ini 25%. Dibagi 100. Nah itu terdapat nilai akhir nanti. Nah nanti akan di-ranking Mas. Akan di-ranking dari ranking 1 sampai ranking terakhir berapa nih kita pesertanya. Nah karena ada Undang-Undang Otonomi Khusus ini di Papua, yang berlaku juga di Papua Barat, maka nanti akan dipisahkan. Jadi ranking itu nanti akan dipisahkan. Jadi dipisahkan antara yang putra-putri asli Papua dengan yang non OAP. OAP. Nah, dari setelah di rankingnya dipisah, baru di persentase. Yang dari Papua bobotnya itu bisa 60 atau 70%. Nah, sisanya itu adalah yang bukan asli Papua. Jadi tetap kita mengutamakan putra-putri Papua sebagaimana Undang-Undang Otonomi Khusus. Biasanya persentasenya itu 60-40 Mas. Jadi 60 mengakomodir yang Papua. Dan rankingannya nanti akan dipisah, tidak digabung ranking antara yang putra-putri asli Papua maupun tidak. Namun sejauh ini juga belum diinformasikan lebih detail mengenai kuotanya berapa begitu ya Pak ya? Belum. Dari Mabes Polri memang belum menurunkan kuota berapa dari kuota untuk calon peserta dari Polda Papua Barat ini yang akan nanti diterima di Tamtama Brimob maupun Polair. Agar tidak ada hoaks ini. Betul. Karena sering ada hoaks juga mengenai penerimaan jalur khusus untuk OAP. Iya. Jadi memang pernah ada itu, betul Mas Danu. Pernah ada penerimaan jalur khusus itu untuk yang otsus itu pernah ada tahun 2020. Itu memang pernah ada, pernah dilaksanakan tadi dengan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, itu pendidikannya dibiayai oleh dana otsus. Jadi bukan menggunakan dana di Papolri. Nah, kalau yang untuk ini menggunakan dana di Papolri. Tapi yang untuk yang otonomi khusus itu memang pernah tahun 2020 kita menyelenggarakan tersebut. Jadi jadi mereka dididik ini dengan menggunakan dasarnya Undang-Undang Otonomi Khusus, kemudian anggarannya menggunakan anggaran otsus. Mereka dididik menjadi anggota Polri. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya juga yang pernah kita dengar-dengar saja nih Pak Sugandi, suara-suara masyarakat khusus untuk OAP katanya misalnya diterima misalnya 150, tapi tahu-taunya malah ternyata lebih banyak yang non OAP bukan 150 dan kemudian menimbulkan polemik. Nah, hal-hal seperti ini nih yang memang juga jumlah kuotanya mungkin perlu diperjelas begitu. Sebenarnya ketika pengumuman itu
pengumuman kelulusan itu selalu dilaksanakan secara terbuka, Mas. Baik terbukanya langsung datang peserta dan orang tua, dan juga kita bisa berikan link-link Zoom untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Ya, jadi semua bisa dilihat secara terbuka. Jadi berapa yang masih yang masih tersisa, kemudian dipisahkan ini yang putra asli Papua, mana yang tidak, semuanya bisa dilihat. Sehingga memang itu rumor-rumor yang mungkin berkembang. Nah itu sebenarnya bisa bisa kita jelaskan bahwa semuanya bisa terlihat dengan jelas ketika pengumuman itu, karena kita sidangnya terbuka, Mas, selalu terbuka. Jadi ketika sidang pengumuman lulus itu selalu terbuka, disaksikan secara bahkan media pun bisa meliput semua, meliput kegiatan tersebut. Ditampilkan nilai-nilai, kemudian nilai-nilainya, kemudian jumlahnya yang masih. Nah, oleh karena itu saya berpesan ini kepada khususnya yang putra asli Papua. Memang harus ketika ingin mendaftar bukan hanya anggota Polri tapi juga mungkin tentara, TNI, karena ada tahapan tes kesehatan dan sebagainya, maka memang sedianya nih saya pesan juga dalam kesempatan bukan hanya yang putra-putra Papua tapi semuanya yang ingin mendaftar anggota Polri. Ini kebetulan juga yang sekarang mau daftar Tamtama. Jadi harus memeriksakan kesehatannya dulu, baik fisik maupun dalam, itu kepada dokter. Jadi biar mengetahui kondisi kesehatannya. Nah ini yang yang kadang-kadang tidak tersosialisasi dengan baik. Contohnya, maksudnya contohnya seperti apa, Pak? Gini, contohnya dia merasa dia sehat ya. Ya, sering seperti ini juga, Pak. Padahal dia tidak tahu bahwa matanya ini minus. Ini akan mempengaruhi ketika ada tes, dia tidak bisa, kalau pakai kacamata sudah nanti tidak bisa untuk Nah itu pertama. Kemudian dia merasa sehat tapi kemudian dia punya amandel. Oke. Amandel, ya. Amandel, kemudian amandel, sehingga pada saat diperiksa maka ininya membesar nih amandel. Maka langsung dinyatakan ini tidak memenuhi syarat karena ada amandel. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, seperti gini, Mas, kita kalau mau bepergian ke suatu daerah yang mungkin agak jauh, Jakarta misalnya ya, dari Sorong ingin pergi ke Jakarta, maka kita akan bawa bekal banyak tuh, pakaian, mungkin makanan, uang. Nah demikian juga ini. Atau kita ketika ingin seorang penerjun ingin terjun dari helikopter, seorang tentara, seorang penerjun baik itu tentara maupun olahraga ya, ingin penerjun, maka dia akan mengecek dulu nih keadaan parasut saya ini bagus apa tidak kondisinya, sehingga pada saat mereka terjun maka semua akan tersiapkan dengan baik, parasutnya mengembang dengan baik, sehingga ini. Nah, tapi fatal akibatnya yaitu apabila tidak dicek kemudian maka akan jatuh bebas jadinya kan. Nah ini yang terjadi kita mengistilahkan ini jatuh bebas. Jadi mereka daftar polisi, daftar TNI, tapi dia tidak pernah mempersiapkan ininya, jasmaninya, kesehatannya, maka dia akan terjun bebas. Ketika dicek kesehatan ternyata tadi ada amandel, matanya min, atau gini, Mas, ini yang sering terjadi nih, Mas. Anak-anak kita kan sering main bola, olahraga ya. Betul. Itu mohon maaf itu ada penyakit namanya ini varicocele atau hernia. Ya, itu adanya di di kemaluan laki-laki. Itu karena sering dipakai untuk kerja berat atau kakinya dia varises. Jadi di betis itu ya, di betis itu di bagian belakang ini kalau dia suka olahraga, main bola dan sebagainya, maka ada pembesaran pembuluh darah. Kalau varicocele itu pembesaran pembuluh darah di kemaluan. Kalau varises itu pembesaran pembuluh darah di kaki. Nah, ini akan mempengaruhi, Mas. Akan mempengaruhi. Sehingga ketika di tes ini ada varicocele atau hernia, ini membahayakan. Karena apabila pecah nanti kan pendidikan itu lebih berat. Jadi pendidikan polisi, tentara ini ketika masuk pendidikan berat. Bawa ransel semua fisiknya. Oleh karena itu harus kesehatan dalamnya harus diperhatikan. Nah ini yang maksudnya harus diperiksa lebih awal. Baik, Pak Sugandi, kita coba terima penelpon dulu ya. Oke. Halo, selamat sore.
Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi 0951 321 003. Mumpung masih ada waktu, pendengar, kita masih kasih kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung 0951 321 003 atau 324 222. Bahkan tadi juga Pak Sugandi telah sebenarnya memberikan bocoran juga nih apa yang tidak boleh dilakukan sebelum mengikuti proses tes, apa yang harus dilakukan, termasuk beberapa penyakit-penyakit itu tadi yang memang harus dihindari karena artinya berarti Pak Sugandi, kita seringkali physically kelihatannya bugar ya. Betul. Tapi setelah dicek kesehatan banyak nih di dalam penyakitnya ya. Karena ada item-item tertentu yang menjadi standar untuk menjadi anggota Polri dan TNI, ini yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Nah. Ya. Ambien itu kan tidak bisa dilihat kasat mata, harus diperiksa dalam. Kemudian tadi varicocele, kemudian namanya itu ada varicocele, hernia, varises. Nah itu tidak bisa, makanya harus diobati, ada ininya. Kalau varicocele ya mungkin harus dioperasi dulu, amandel harus dioperasi dulu Mas, biar bersih, biar ini. Oke, jadi caranya seperti itu ya, bukan kemudian mendengarkan hoax menerima. Atau caranya ada yang bahaya ini dia dijanjikan itu gampang nanti bayar aja sekian. Nah, itu maksud saya Pak Sugandi. Itu yang hoax itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar bukan solusinya bukan membayar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada panitia, tapi menyelesaikan solusi itu dengan mengkonsulkan putra-putrinya. Nah, itu dia. Untuk bayar dokter untuk cek kesehatan lebih banyak. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik, itu solusinya. Oke. Sayang sekali waktu kita juga sudah sangat terbatas ya, tapi sedikit lagi coba nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung, silakan. Masih saya tunggu paling tidak satu nih di waktu-waktu kita yang sudah terbatas ini di 0951 321 003, 324 222, WhatsApp atau SMS di 0812 38688703. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai seperti apa prosesnya. Banyak hal tadi yang juga telah dijelaskan mengenai penerimaan Tamtama Polri, Brimob, dan Polair ini tahun 2023. Baik, untuk yang terakhir Pak Sugandi, apa yang bisa disampaikan untuk pendengar, untuk masyarakat di wilayah Sorong Raya? Ya, baik para pendengar setia RRI Pro 1 di seluruh Sorong Raya, mohon saya berpesan untuk penerimaan Tamtama Polri ini bisa disosialisasikan. Mungkin ada putranya, saudaranya, ponakannya, sepupunya yang ingin mendaftar. Ini kesempatan baik untuk bergabung jadi anggota Polri. Ada telepon? Terputus. Terputus ya. Kemudian segera bisa diakses di website www.penerimaan.polri.go.id untuk pengumuman pengumuman penerimaannya. Kemudian datang ke Polsek dan Polres terdekat. Jadi datang ke Polsek dan Polres terdekat, khususnya juga ke Polres untuk bertanya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan baru secara garis besar. Tapi nanti datang ke Polres, tanya Pak, tesnya apa saja sih Pak, apa yang saya harus persiapkan dan sebagainya. Itu nanti bisa datang ke Polres terdekat. Termasuk juga nanti bisa dikonsulkan. Nah tadi saya sampaikan ini saya pesan juga. Jadi karena banyak tahapan tes yang akan dilalui, mohon bagi putra-putri, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau daftar, tolong dipersiapkan, dicekkan terlebih dahulu, cekan kesehatannya, kemudian untuk jasmaninya semuanya dipersiapkan. Nah termasuk juga ada renang ini, saya lupa menyampaikan renang ini Pak. Tes ya? Tes renang, ya. Jadi tes renang ini termasuk tes yang vital. Oke. Jadi wajib bisa renang 25 meter dengan gaya apa saja. Kalau dia tenggelam, artinya tidak bisa sampai 25 meter, maka dinyatakan tidak lulus. Oke. Karena anggota Polri ini apalagi Polair. Nanti bagaimana mau menolong orang yang tenggelam, kalau dia tidak bisa berenang. Kemudian Brimob. Brimob juga sama. Brimob kan ada namanya SAR. Search and Rescue, menolong di hutan, orang yang hilang di hutan, orang yang tenggelam di perairan, di laut dan sebagainya. Jadi wajib bisa berenang. Oleh karena itu bagi anak-anak ini harus bisa berenang untuk ada tahapan tes ini. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik tahapan tesnya. Kemudian itu tadi, jangan tertipu. Jangan mendapatkan kabar-kabar hoax, apalagi yang dengan menjanjikan bisa meluluskan dengan imbalan uang. Itu semuanya tidak bisa. Panitia
bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa membantu, termasuk juga panitia. Panitia tidak bisa membantu kelulusan putra-putranya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak bisa. Karena panitia, karena mereka sudah dapat nilai dan itu hasilnya nilainya itulah yang mereka peroleh. Panitia tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan informasi apapun, tidak bisa memberikan bocoran soal terkait mungkin akademik ya, tadi kan ada matematik, bahasa Inggris, tidak bisa memberikan bocoran soal. Kalau ada yang bilang nih Pak, Mas, saya punya nih bocoran soal bahasa Inggris, tadi kan ada bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, matematika ya, saya punya bocoran soal, itu bohong semua, tidak ada. Karena soal-soal itu nanti yang dibuat langsung dari Mabes Polri. Jadi Polres, Polda tidak diperbolehkan diberikan wewenang untuk memberikan soal. Semuanya di soal dibuat oleh Mabes Polri dan dilaksanakan secara live, yaitu CAT, Computer Assisted Test. Jadi tidak seperti LJK bisa kanan kiri nyontek kanan kiri, tapi langsung komputer, dia langsung menjawab di depan komputer dan hasilnya langsung terkonek di Mabes. Itu mungkin pesan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung dalam dialog sosialisasi penerimaan Tamtama Polri, Brimob dan Polair 2023. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan datang ke polsek-polsek terdekat, langsung bertanya, bisa kunjungi websitenya juga di www.penerimaan.polri.go.id. Sekali lagi, hanya 10 hari dari tanggal 12 September sampai dengan 21 September. Yang bisa membantu Anda untuk lulus dan berhasil adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain, bukan panitia dan bukan siapa-siapa, tapi diri Anda sendiri seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Jadi persiapkan diri Anda hingga sampai nanti di tanggal 21 September 2022. Sekali lagi terima kasih Kombes Pol Sugandi SIK M.Hum bersama kami di Dialog Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih juga untuk Ibtu Ade Andini STK SIK MH, Kasih Humas Polres Sorong Kota. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Ibtu Mastur Kasubag Dalpers bagian SDM Polres Sorong Kota yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sorong hari ini. Demikian pendengar dialog interaktif mengenai sosialisasi penerimaan Tamtama Polri, Brimob dan Polair 2023. Saya Danusya, selamat sore. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.